Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deokta Priyadi, NIM 19060039, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini merupakan tugas dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pengampu Pak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Di video kali ini kita akan membahas tentang aliran sejarah historis. Aliran pemikiran ekonomi yang disebut aliran sejarah berkembang di Jerman. Pola pemikiran aliran sejarah didasarkan pada prospektif. Nama aliran sejarah diinspirasi oleh keberhasilan metode sejarah dalam bidang-bidang hukum dan bahasa oleh segolongan pakar Jerman sendiri. Ada yang menanamkan aliran sejarah sebagai aliran artis untuk menunjukkan ketidaksenangan mereka pada paham hedonisme klasik. A. Serangan terhadap metode klasik. Pemikir-pemikir klasik secara eksplisit mengakui bahwa manusia pada hakikatnya bersifat serakah, yang kemudian dikembangkan menjadi paham utilitarianisme. Pendekatan kaum klasik ini dinilai terlalu sempit oleh pemikir-pemikir aliran sejarah. Menurut doktrin aliran sejarah, motif orang dalam bertindak tidak hanya didasarkan pada motif laba dan kepentingan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh motif-motif lain yang beraneka ragam, seperti dorongan oleh etika dan impuls-impuls lainnya. Dalam pandangan kaum klasik, perekonomian sebaiknya diserahkan pada kekuatan pasar. Orang-orang bebas berbuat demi kepentingan masing-masing dan melalui invisible hand. Akan tetapi, suatu harmonis secara keseluruhan ini juga dicekam oleh pakar-pakar sejarah sebab dinilai terlalu mekanistis. Mereka menghendaki agar hal ini diganti dengan dasar pemikiran yang lebih etis. Pemikir-pemikir aliran sejarah tidak setuju dengan anggapan kaum klasik dan neoklasik bahwa prinsip-prinsip ekonomi berlaku secara universal, karena prinsip-prinsip ekonomi juga dipengaruhi oleh adat istiadat, tradisi, agama, nilai-nilai, dan norma-norma lingkungan setempat. Dengan metode induktif historis, mereka mengumpulkan kenyataan-kenyataan ekonomi dari sejarah. Pola pendekatan induksi empiris berpangkal tolak dari pengamatan dan pengkajian yang bersifat khusus, dan dari sini diambil suatu kesimpulan umum. Dengan metode induksi empiris, hukum-hukum, dalil-dalil, dan teori-teori ekonomi hanya berlaku di suatu tempat pada waktu-waktu tertentu. Dengan demikian, bagi pemikir sejarah, hukum ekonomi tidak berlaku universal, tetapi bisa berubah sewaktu-waktu sesuai keadaan dan masalah yang dihadapi. Bagian yang kedua atau bagian B adalah tokoh-tokoh aliran sejarah. Tokoh yang pertama, Friedrich List. Friedrich List lahir dan memperoleh pendidikan di Jerman. Dalam bukunya, List menyerang pakar-pakar klasik yang disebutnya kosmopolitan, sebab mengabaikan peran pemerintah. Menurut List, sistem perdagangan bebas sebagaimana dianjurkan oleh kaum klasik hanya cocok bagi negara yang sudah berada pada tahap kelima. Tetapi sistem perdagangan bebas jelas tidak cocok untuk keadaan Jerman waktu itu. Untuk memajukan perekonomian Jerman, List menyarankan agar pemerintah menyusun berbagai kegiatan ekonomi sebagai bagian dari kegiatan produktif dan kemampuan nasional. Dua sektor utama yang sangat menentukan perekonomian nasional adalah sektor pertanian dan industri. Sektor pertanian diperlakukan untuk penyediaan bahan pangan masyarakat, tetapi terkadang yang tidak bisa diharapkan membawa perekonomian pada tingkat yang lebih maju. Yang mampu membawa perekonomian pada tingkat yang lebih tinggi adalah sektor industri. Industrialisasi tidak hanya bertujuan memajukan sektor industri, tetapi lebih jauh juga membawa perbaikan pada sektor pertanian dan pengembangan kemajuan di bidang lainnya. Dari uraian tadi, jelas bahwa List lebih banyak mencurahkan perhatian pada masalah kebijakan ekonomi, terutama bagaimana melindungi industrialisasi.
Waktu itu tertinggal industrialisasi Jermannya. Waktu itu tertinggal dari industrialisasi Inggris. Ia sangat menonjolkan unsur-unsur nasionalisme. Intervensi pemerintah tidak terbatas hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga diperlukan di bidang lain seperti bidang sosial, politik, dan hukum. Tokoh yang kedua yaitu Bruno Hildebrand. Dalam melakukan penelaahan dan penelitian ekonomi, Hildebrand menekankan perlunya mempelajari sejarah. Artinya, penelitian ekonomi harus didukung oleh data statistik empiris yang dikumpulkan dalam penelitian sejarah ekonomi. Penelitian Hildebrand dianggap cukup baik untuk bidang sosiologis, tetapi kurang bermakna ditinjau dari pengembangan ilmu ekonomi. Salah satu kelemahan dari karya-karya penelitian sejarah Hildebrand ialah bahwa berbagai penelitian yang dilakukannya hanya berupa monografi sejarah yang bersifat deskriptif tentang masalah-masalah ekonomi. Namun, karya-karya tersebut tidak disusunnya ke dalam suatu kerangka acuan yang padu. Tokoh yang ketiga yaitu Gustav von Schmoller. Schmoller menjadi terkenal karena ia terlibat dalam perdebatan yang sengit dengan pakar-pakar klasik, terutama dengan Karl Menger. Perdebatan itu berkaitan dengan metodologi dalam pengembangan ilmu ekonomi. Dia dianggap sebagai pemikir aliran sejarah yang paling gigih, menyarankan agar metode deduktif klasik ditukar dengan metode induktif empiris. Schmoller juga menekankan perlunya kelenturan dalam keekonomian dan memberi ruang pada pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Pandangan Schmoller agak berbeda dengan pandangan tokoh-tokoh aliran sejarah lainnya. Jika tokoh-tokoh aliran sejarah lain menghendaki berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi, Schmoller menghendaki agar kebijaksanaan juga menyangkut politik sosial. Untuk mencapai tujuannya, Schmoller bersetarakan mendirikan sebuah forum untuk menghimpun pemikiran-pemikiran untuk menghadapi berbagai masalah ekonomi dan sosial. Hasil kesimpulan dalam pertemuan dalam forum disampaikan pada pemerintah sebagai bahan masukan. Salah satu keberhasilan pertemuan untuk menghimpun masukan bagi pemerintah ini adalah diberlakukannya undang-undang untuk melindungi kaum buruh dari penindasan kaum pengusaha. Tokoh yang keempat, Werner Sombart. Salah satu penelitian Sombart yang cukup sering dikutip orang ialah penelitiannya tentang tahap perkembangan kapitalisme. Dalam karyanya Dan Moderne Kapitalismus, Werner Sombart lebih lanjut menyatakan bahwa pertumbuhan masyarakat kapitalis dapat dibedakan atas beberapa tingkatan. Pertama, tingkatan pro-kapitalisme, kedua, tingkatan kapitalisme menengah, ketiga, tingkat kapitalisme tinggi, dan yang keempat, tingkat kapitalisme akhir. Tokoh yang kelima, Max Weber. Max Weber adalah ahli sosiologi dalam arti luas di mana ilmu ekonomi dan sejarah ekonomi oleh Weber juga dimasukkan sebagai bagian dari ilmu sosiologi. Walaupun ia ahli sosiologi, tekanan utama dalam pembahasannya adalah ekonomi. Weber bertolak dari suatu asumsi dasar bahwa rasionalitas adalah unsur pokok peradaban barat yang mempunyai nilai dan pengaruh universal. Dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat bahwa banyak peradaban dalam sejarah yang mengenal mencari laba. Namun, hanya di baratlah aktivitas mencari laba tersebut diselenggarakan secara lebih terorganisir secara rasional. Hasil pengamatan Weber menunjukkan bahwa golongan penganut agama Protestan, terutama kaum Calvinis, menduduki tempat teratas. Ajaran Calvinis tentang takdir dan nasib manusia menurut Weber adalah kunci utama dalam menentukan sikap hidup para penganutnya. Tidak semua orang menerima tesis yang diuraikan Weber. Beberapa pakar mempertanyakan atau bahkan menentangnya, seperti pakar-pakar yang pernah meneliti dampak ajaran agama lain terhadap kegiatan ekonomi. Misalnya penelitian tentang masyarakat Islam dan penganut-penganut agama toko Gua di Jepang. Tokoh yang keenam yaitu Henry Charles. Henry Charles adalah seorang pemimpin gerakan proteksionis di ARI Amerika Serikat. Dalam salah satu karyanya, Principle of Social Science, Charles menekankan perlunya diversifikasi industri untuk menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas. Bagi Charles, hanya bangsa petani yang bodoh saja yang secara berkelanjutan mengekspor barang-barang mentah dan menerima imbal tukar produk-produk lain dalam jumlah sedikit. Tindakan ini menyebabkan semakin berkurangnya kesuburan tanah dan semakin melemahnya posisi negara dibandingkan negara-negara yang maju pesat.
Jika diperhatikan, dapat dikatakan bahwa doktrin aliran sejarah kurang jelas lebih tegas mereka tidak mengembangkan sebuah sistem, akan tetapi lebih merupakan reaksi terhadap pemikiran-pemikiran klasik dan neoklasik yang menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Pemikir-pemikir sejarah lebih banyak hanya mengkritik metode deduksi klasik tetapi tidak melihat kelemahan dari metode induksi empiris mereka sendiri. Kalian pemikiran sejarah tidak mampu membangun suatu sistem ekonomi tersendiri sebagaimana yang dilakukan oleh pemikir-pemikir klasik atau sosialis. Baiklah, itulah tadi hasil video dari materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.